lupa pasalnya, bahwa dokumen kependudukan per 1 Juli per 1 Juli per hari ini per berarti hari ini per 1 Juli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat bergabung di Dukcapil Menyapa Masyarakat. Untuk 1 jam ke depan kita akan membahas terkait dengan kartu keluarga dan perbaikan data. Di sini telah hadir Pak Dendi sebagai PLT Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Kemudian ada Pak Ian Raspati sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk. Dan telah hadir pula yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, serta Ibu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada PLT Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan kartu keluarga dan perbaikan data. Mangga waktu dan kita persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Mungkin sebelum kami menyampaikan ya mengenai tema DMM kali ini, mungkin pertama-tama kita serahkan dulu ke Pak Kadis menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan DMM kali ini. Silakan mungkin Pak Kadis sudah bisa bergabung untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pelayanan Anbinduk di Distrik Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang kami hormati para pejabat publik baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di lingkup pemerintah Kota Bandung, terutama para sahabat semua dari unsur kewilayahan, dari kecamatan dan hingga tingkat kelurahan. Yang kami hormati juga, saya banggakan para operator yang ada di tingkat kecamatan dan ibu bapak hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah meskipun melalui Zoom meeting karena situasi pandemi kita yang belum berakhir. Sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah ini akan segera dicabut dan berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tak kalah penting barangkali kita juga berdoa untuk kesehatan kita semua.
Mudah-mudahan kita yang hadir di Zoom meeting ini serta yang tidak hadir, saudara-saudara kita, keluarga kita juga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah media silaturahmi ini dibangun dalam rangka memudahkan informasi utamanya dalam rangka menguatkan sekaligus juga menjadikan pelayanan kita kepada masyarakat ini lebih baik sehingga masyarakat lebih mudah, masyarakat lebih gampang dalam mengurusi kebutuhan terkait dengan layanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Ibu Bapak, bahwa administrasi kependudukan ini adalah hal yang mendasar, layanan yang mendasar yang tentu saja dibutuhkan oleh masyarakat kita. Oleh karenanya berbagai upaya terus kita lakukan dan tentu saja dalam rangka memberikan pelayanan ini juga kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa melakukan sendirian. Ini tentu saja harus dibagi oleh berbagai kalangan, mulai dari di internal, di sekretariat, maupun di dinas-dinas di dalam lingkup pemerintah Kota Bandung, juga di tingkat kewilayahan. Dalam hal ini tentu saja peran kecamatan, peran kelurahan, dengan berbagai komunitas yang ada di sana, dengan berbagai organisasi kemasyarakatan di sana, yang tentu saja menjadi ujung tombak dalam melayani masyarakat. Karenanya Ibu Bapak sekalian, insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan dalam 1 bulan ini 2 kali. Jadi kita akan menyelenggarakan, ini merupakan bagian dari kegiatan rutin kita. Nanti Ibu Bapak yang ada hal. Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas. Sekarang kedengeran, tadi jelas, itu nggak kedengeran. Oh iya, jadi di level kelurahan, di level kecamatan nanti bisa secara online dengan kita terus. Urusan administrasi kependudukan ini saya harapkan merupakan bagian pelayanan yang tanpa batas, artinya baik kecamatan, kelurahan hingga di tingkat masyarakat, silahkan nanti untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mengakses terutama terkait dengan informasi. Makanya kami menyediakan ruang barangkali untuk bapak-bapak, para pendekar semua sampai tingkat kelurahan. Ini dalam 2 minggu sekali insya Allah kita akan melaksanakan Zoom meeting yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian yang ada Bu Sekdis, ada Pak Kabid, ada Pak Kasih Siak nanti yang insya Allah akan banyak menjawab sekaligus juga memberikan materi terkait dengan tema hari ini, karena kita akan mengangkat setiap minggunya itu dengan tema yang berbeda-beda. Namun demikian dipersilahkan nanti Ibu Bapak juga apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu disampaikan di luar tema ini yang terkait dengan administrasi kependudukan, tentu saja kami mempersilahkan. Itu saja barangkali. Sebagai pengantar, bahagia sekali saya bisa bersilaturahmi. Insya Allah kita 2 minggu dan tentu saja nanti masyarakat termasuk Pak RW, gitu kan, Pak RT, termasuk masyarakat, monggo seluas-luasnya dibuka. Karena acara ini judulnya adalah DMM, kita menyapa masyarakat, dinas menyapa masyarakat, gitu kan, sehingga diharapkan nanti masyarakat juga mereka bisa curhat langsung kepada kita dan kita akan semaksimal mungkin untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu saja Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Son, lanjut Pak Soni. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Kadis, Ibu Sekdis, dan seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat struktural yang ada di kewilayahan. Selamat berjumpa kembali di Dukcapil Menyapa Masyarakat edisi ke-7. Senang sekali kami dapat hadir kembali untuk menyapa warga masyarakat, memberikan informasi-informasi penting tentunya demi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik di masyarakat. Tema pada hari ini yaitu Kartu Keluarga dan Perbaikan Data. Langsung saja barangkali pemateri pada hari ini yaitu Bapak Dendi Hermansyah selaku PLT Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk, dan juga ada sahabat saya Pak Ian Rasfati
selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Son. Mungkin sebelum saya dengan Pak Ian dengan teman-teman menyampaikan materi, mungkin dari Bu Sekdis ada yang perlu disampaikan dalam DMM yang ke-7 hari ini. Silakan Bu Sekdis, ada yang perlu disampaikan tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Kadis, teman-teman semuanya, para pejabat struktural dan fungsional, baik di jajaran Distrik Capil maupun di kewilayahan. Kemudian Bapak dan Ibu masyarakat Kota Bandung yang sudah bergabung pada kesempatan DMM yang ke-7 kali ini. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga teman-teman yang mengatur acara ini, mungkin materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kartu keluarga dan perbaikan data. Kenapa mungkin kita mengambil materi pada hari ini kartu keluarga? Sebetulnya pada DMM yang tahun 2020 ini pun sebetulnya sudah kita ulas. Tetapi dulu polanya mungkin Pak kita pemateri itu sampai dengan eselon 3. Nah, pada DMM selanjutnya pemateri kita ajak sampai ke eselon 4, Pak. Nantinya pembahasannya diharapkan bisa sangat detail nanti. Bisa sangat detail karena nanti banyak masalah-masalah yang ditemui di lapangan mungkin sering terjadi kendala dalam proses pengurusan dokumen kependudukan itu. Kartu keluarga ini Pak, rumahnya data kependudukan keluarga. Jadi kalau misalnya secara pribadi individu identitas kependudukan dibuktikan dengan KTP elektronik, kalau keluarga semua data kependudukan itu bisa kita lihat di dalam kartu keluarga ini. Siapa yang menjadi kepala keluarganya, bagaimana hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarganya, itu semuanya tercantum di dalam kartu keluarga tersebut. Dan kartu keluarga ini dijadikan dasar untuk proses penerbitan dokumen yang lainnya. Sehingga apabila terjadi perubahan data, itu harus semuanya berawal dari data kepala keluarganya dulu. Jadi jangan ada KTP-nya menyebutkan alamatnya di A, sedangkan kartu keluarganya misalkan di B, terjadi seperti itu. Jadi kalau ada perubahan data itu diawali dari kartu keluarganya. Nah hari ini Pak, nanti mungkin Pak Kabid ataupun Pak Ian akan menyampaikan bahwa kartu keluarga ini pola layanan kita itu ada di kecamatan dan ada yang bisa juga diurus melalui aplikasi kita yang namanya Pemuda, Pemutakhiran Data Kependudukan. Nanti akan dijelaskan mana yang memang misalnya melalui kecamatan dalam arti operator kita yang ada di kecamatan, dan nanti mana yang cukup melalui aplikasi Pemuda ini. Nanti akan disampaikan seperti itu. Jadi sekarang bagaimana ini? Kalau suaranya terdengar ya? Ya jelas. Masih terdengar, silakan masuk dilanjut. Punten. Ya, silakan dilanjut. Ya itu. Kemudian perbedaannya dengan kartu keluarga yang lama itu juga sekarang kan ada perubahan dari tanda tangan basah ke tanda tangan elektronik, kemudian juga dari yang tidak tercantum tanggal pernikahan atau juga tanggal perceraian itu sekarang menjadi harus ada. Itu sering terjadi pertanyaan dari masyarakat, kok mau mengupdate kartu keluarga kok diminta juga surat nikah, kok diminta juga yang misalkan punten sudah berpisah misalnya perceraian misalkan seperti itu. Nah itu jadi bahwa ada perubahan dalam kolom kartu keluarga yang mengharuskan kami memasukkan data di dalam kartu keluarga seperti itu. Kemudian berkaitan dengan perbaikan data juga nanti mungkin ini bisa dipilah menjadi dua. Perbaikan datanya berkaitan dengan data yang kemungkinan secara fisik itu sudah betul, tetapi kadang-kadang secara sistem itu ada sedikit beberapa kasus diantaranya yang mungkin tidak sama, sehingga pada saat masyarakat membutuhkan layanan baik itu misalnya kadang-kadang di BPJS atau di perbankan
Nggak jelas ya, ayah anu mute gitu Bu. Hilang suaranya Bu. Nggak hilang suaranya, unmute. Halo, ada lagi Bu? Nah, sekarang udah jelas. Sudah jelas, silakan masuk dilanjut Bu Sekdis. Tadi terdengar sampai mana ya? Sampai perbaikan data Bu? Ya, perbaikan data ya. Nanti ada perbaikan data yang sifatnya mungkin cukup kita mengkonsolidasikan ulang data yang bersangkutan ke Kementerian Dalam Negeri, mohon maaf. Nanti pengurusan perbaikan data yang seperti ini, Ibu, Bapak, ini sebetulnya cukup via email. Kami sering melihat antrian di kantor dinas, itu setelah kami tanya sebetulnya pengurusannya itu cukup di rumah. Tidak usah datang ke kantor dinas gitu. Coba buka email kami, kalau tidak salah Loket A ya, yang mengurusi perbaikan data. Kalau hanya sekedar untuk mengkonsolidasikan data itu sebetulnya Ibu tinggal cukup di rumah, nanti data yang terbaru sudah tinggal bisa di-print langsung gitu. Nah, tetapi kalau misalnya berkaitan dengan biometri, kesalahannya itu memang nanti mengharuskan yang bersangkutan hadir lagi di kantor kami untuk dicek lagi. Karena misalnya terjadi pada saat perekaman KTP elektronik mungkin yang bersangkutan contohnya menggunakan lensa kontak gitu, ataupun juga mungkin kesalahan dari petugas kami pada alat yang dipakai mungkin pada saat fingerprint itu belum bekas yang perekaman yang terdahulunya tidak dibersihkan secara benar sehingga terjadi duplikasi. Nah, yang seperti ini memang mengharuskan masyarakat nanti untuk datang kembali. Nah, tapi ada lagi perbaikan data yang berkaitan dengan perubahan elemen data karena memang sudah terjadi ya perubahan di dalam elemen data yang ada, misalnya yang tadinya belum kawin jadi kawin, yang tadinya mungkin mahasiswa jadi sudah bekerja, ataupun hal yang lainnya lah, yang lainnya yang berkaitan dengan elemen data kependudukan. Nah, nanti di sini bisa pengurusannya melalui aplikasi Pemuda. Itu mungkin sebagai gambaran Bapak dan Ibu. Nanti lebih detail mungkin Pak Ian akan coba Pak Ian punten dijelaskan mana yang memang nanti pengurusan kartu keluarga di kecamatan, mana yang cukup dengan aplikasi Pemuda. Itu mungkin sebagai pembuka, nanti silakan lebih baik mungkin Bapak dan Ibu yang dijumpai di lapangan ada kendala, silakan ditanyakan pada hari ini berkaitan dengan pengurusan kartu keluarga terutama yang hari ini kita bahas. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kabid. Ya, terima kasih Pak Swan. Dari pertamanya terkait kartu keluarga secara umum barangkali dipersilakan. Terima kasih Pak Son, terima kasih Bu Sekdis, terima kasih Pak Kadis yang telah menyampaikan secara umum mengenai tema DMM hari ini yaitu kartu keluarga dan perbaikan data. Mungkin dari kami juga, dari kami cukup tadi untuk gambaran umum mengenai itu cukup jelas dari Pak Kadis dan Bu Kadis. Untuk selanjutnya dalam rangka mempercepat ya kegiatan DMM ini, mungkin kami akan langsung ke materi ya. Materi kartu keluarga nanti akan disampaikan oleh Pak Ian dan perbaikan data akan disampaikan oleh Pak Widi. Untuk itu silakan untuk Pak Ian untuk bisa menyampaikan materi tentang apa sih kartu keluarga itu. Silakan Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Yan agak dekat mikrofonnya Pak Yan. Pak Widi bisa minta tolong ditampilkan ya. Yang terhormat Bapak Kepala Dikdukcapil, juga Ibu Sekretaris Dikdukcapil, rekan-rekan struktural Dikdukcapil, juga karyawan yang lain, serta para pemirsa Dukcapil menyapa masyarakat, baik itu dari kewilayahan maupun dari masyarakat yang ikut hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yan Raspati, saya di sini Kepala Seksi Penduduk di Kota Bandung. Akan sedikit memaparkan mengenai tema yang barusan disampaikan, yaitu kartu keluarga dan perbaikan data. Enggak? Slide next.
Belum? Ya udah Pak Yan. Ya, maka lanjut saja. Lanjut. Langsung saja. Lanjut Kang. Sudah ini Pak Yan. Oke, ini dulu. Baik, sebelum ke sana, saya sedikit menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kota Bandung. Saya langsung aja Pak Yan, langsung aja yang ada di Pariang. Oke. Mohon bantuannya Pak Widi ke depan. Nah, saya mulai dari sini, Bapak Ibu semua, bahwa sesuai yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas barusan, bahwa kartu keluarga ini merupakan rumah dari seluruh dokumen kependudukan. Awalnya dari sini, karena menyangkut data-data mulai dari kepala keluarga, anggota keluarga, maupun siapapun pengikut yang ada di situ. Nah, sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2019, penerbitan kartu keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat peristiwa kependudukan, misalnya pindah datang, peristiwa penting misalnya nikah, cerai, meninggal, dan sebagainya, terus perubahan elemen data kependudukan yang tercantum dalam kartu keluarga. Nah, perubahan elemen data berupa jenis kelamin dan atau tanggal lahir tidak diikuti perubahan komposisi NIK sesuai pasal ayat 3 pasal 15. Jadi NIK tetap tidak berubah meskipun kita pindah dimanapun, karena NIK ini berlaku seumur hidup dari mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan kartu keluarga yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, pada waktu dulu sebelum 2019, kartu keluarga itu ditandatangani basah menggunakan kertas warna biru dan distempel. Lalu ada lampiran-lampiran suratnya untuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, lalu yang bersangkutan. Nah, itu di sana yang membedakan bahwa dalam kolomnya itu lebih sederhana, tidak ada golongan darah, status kawin hanya kawin saja, lalu agama juga terbatas, tidak ada untuk menghayat. Nah, kemudian di per 1 Juli 2020, sebelum 1 Juli 2020 itu ada juga kartu keluarga tetap warna biru yang sudah menggunakan QR code, Quick Response Code. Nah, ini dua-duanya masih berlaku selama tidak ada perubahan data. Lalu per 1 Juli 2020 mulailah kartu keluarga ini berubah dicetak menggunakan kertas HPS A4 80 gram menggunakan QR code, dan ada penambahan kolom-kolom di sana. Ada kolom untuk penghayat kepercayaan, ada juga golongan darah, status nikah juga terdiri atas nikah tercatat, nikah tidak tercatat, dan belum menikah. Ada penambahan kolom di sana untuk memperjelas. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu golongan darah di sini? Nah, ini sebetulnya golongan darah ini diperlukan untuk membantu manakala ketika ada seseorang yang membutuhkan transfusi darah atau donor, bisa dilihat di database siapa yang golongan darahnya sesuai. Lalu apa yang disebut status menikah, nikah tercatat. Nikah tercatat berarti pernikahan tersebut sudah resmi kalau oleh orang Islam itu di KUA, kalau yang non Muslim itu tercatat di gereja, di Dukcapil, mohon maaf, Dukcapil. Nah, kartu keluarga ini apa? Yaitu kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Nah, persyaratannya bisa dilihat di sana, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa ketika akan memasukkan anggota keluarga, ada dokumen pendukung yang harus dilampirkan sesuai dengan Permendagri 74/2015 tentang perubahan elemen data, bahwa setiap ada perubahan elemen data harus ada dokumen pendukungnya. Kalau nikah harus ada surat nikahnya, kalau cerai ada surat cerainya. Terus ada perubahan pendidikan harus ada ijazahnya juga dilampirkan di sana. Selebihnya sama seperti yang sudah. Lalu tata caranya untuk membuat kartu keluarga ini ada yang melalui kecamatan, lalu ada yang melalui aplikasi Pemuda. Nah, untuk aplikasi Pemuda secara resmi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Widi secara teknis. Nah, untuk kecamatan sebetulnya sampai saat ini masih bersifat umum. Bisa yang baru ataupun yang perubahan juga. Tapi nanti ke depan untuk yang perubahan
sebaiknya melalui aplikasi Pemuda tersebut. Kapan harus melakukan update KK? Update KK ini dilakukan ketika ada perubahan data atau elemen data yang dinamis, yang pasti setiap saat selalu berubah. Misalnya, nama lengkap atau gelar, jenis kelamin, ada perubahan tempat tanggal lahir, perubahan agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, dan sebagainya. Jadi, kapan harus melakukan update data? Ketika ada perubahan data tersebut. Yang kedua adalah ketika ada yang bertambah atau berkurang, datang dan pergi. Misalkan ada kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, maupun pindah alamat. Mangga next. Nah, berikutnya adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini bahwa mulai di 2019 sesuai dengan ya di 2019 ini bahwa seluruh dokumen kependudukan, terutama kartu keluarga plus akta-akta sudah menggunakan QR code. Dan ini tanda tangan elektronik ini merupakan informasi elektronik yang dilekatkan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi dengan suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatanganan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subjek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur fungsi publik atau tanda tangan digital, biometrik, kriptografi simetrik. Nah, itu ada QR code-nya di sana, dan itu bisa dicek keabsahannya melalui aplikasi, apakah kartu keluarga atau dokumen ini sah atau tidak, resmi atau tidak, palsu atau tidak, bisa dilihat dari aplikasi. Enggak? Selanjutnya. Nah, dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 7 tahun 2019, yaitu dasar hukum penggunaan tanda tangan elektronik di sini atau daring. Ada dua poin penting pada Permendagri nomor 7 tahun 2019 ini, yaitu bahwa dokumen adminuk berbentuk tanda tangan elektronik atau TTE berupa QR code, response code tercantum dalam pasal 3 ayat 1. Lalu yang kedua bahwa pengurusan adminuk dilakukan secara daring atau online, yaitu tercantum dalam pasal 3 ayat 2. Jadi kalau misalkan setiap daerah sekarang sudah mulai mempergunakan pengurusan adminuk melalui online, ini ada dasar hukumnya, yaitu Permendagri nomor 7 tahun 2019, yaitu untuk mempercepat proses layanan terhadap masyarakat dalam segala jenis dokumen kependudukan. Mangga berikutnya. Nah, dasar hukum selanjutnya adalah menurut Permendagri nomor 104 tahun 2019 bahwa dokumen adminuk yang sudah bertanda tangan elektronik berupa QR code tidak perlu lagi dilegalisir. Jadi kartu keluarga, akta kelahiran plus KTP sudah tidak perlu, KTP elektronik sudah tidak perlu dilegalisir lagi. Nah, mungkin masih ada beberapa lembaga yang belum paham mengenai masalah ini. Jadi masih meminta untuk melakukan legalisir, tapi ke depan kami akan terus-menerus melakukan sosialisasi. Semoga ke depan sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai legalisir tersebut. Nah, untuk pengecekan tanda tangan elektronik, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi yang namanya VeriDS. Nah, dari VeriDS ini bisa dilihat di aplikasi Play Store, bisa di-download di sana, lalu bisa Bapak Ibu buka verified PDF dokumen, terus klik untuk membuka menu verifikasi. Dari sana akan muncul datanya ketika sudah di foto si ininya, QR code-nya akan muncul data-data yang bersangkutan. Nah, ini hasil pengecekan VeriDS itu seperti ini. Contoh dokumen yang aktif yang sebelah kiri, yang betul terdata dalam BSRT Kemendagri sebelah kiri. Nanti data-data ini semua dikirimkan ke Kemendagri, Bapak Ibu. Jadi data seluruh penduduk Indonesia adanya di database Kemendagri, terkumpul semua di Indonesia. Nah, yang sebelah kanan itu contoh dokumen yang tidak aktif atau tidak valid. Nanti ada penolakan di sana. Di sini ada checklist, yang di sana ada penolakan. Maka berikutnya. Nah, sekarang Permendagri nomor 108 tahun 2019. Jadi ini saya sekilas saja. Ini mengenai bahwa ketika ada peristiwa kependudukan, misalkan pindah, dan menumpang pada KK itu melampirkan pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang ditumpanginya.
Jadi ketika ada perubahan, ketika ada perpindahan, maaf, ketika ada perpindahan penduduk, maka secara langsung nanti, dan misalkan dari luar kota ke kota Bandung, secara langsung nanti akan mendapatkan 2 dokumen sekaligus. Selain surat pindah juga ada kartu keluarga dan KTP sekaligus. Kalau misalkan ada teman-teman kami yang lupa belum mengajukan KTP dan KK sekaligus, kami akan selalu melakukan sosialisasi agar ke depan kondisinya akan lebih baik lagi. Jadi mohon informasi pada kami, barangkali ada keluhan-keluhan apapun silakan disampaikan, dan kami juga akan selalu memberikan sosialisasi pada teman-teman kami di lapangan supaya bisa melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi. Mangga selanjutnya. Dalam Permendagri 109 tahun 2019 disebutkan bahwa formulir pengajuan dokumen serta hasil dokumen admin dicetak dengan kertas HPS A4 80 gram berwarna putih 1 rangkap. Itu pasal 12. Jadi mulai sekarang sudah tidak menggunakan lagi kertas warna biru Bapak Ibu, tapi sudah ya security printing, tapi sudah menggunakan kertas HPS A4 80 gram. Sering yang bertanya pada saya apakah ini sah atau tidak karena menggunakan kertas biasa. Ini sah. Karena QR code-nya bisa dicek oleh Bapak Ibu melalui aplikasi BeriDS tersebut. Nanti akan muncul data-data valid atau tidaknya data tersebut. Maka next. Dilewat saja ini, dilewat aja. Dilewat. Next. Materi berikutnya itu Pak Yan itu, Pak. Oke. Materi berikutnya. Untuk layanan online mungkin akan diteruskan oleh Bapak Widi. Silakan Bapak Widi. Son. Iya, Pak Widi selaku kasih siap nih, beliau juga yang mendevelop beberapa aplikasi di sini. Mungkin secara teknis barangkali bisa disampaikan terkait apa itu salaman, pemuda, ipunten, dan juga surat elektronik yang rencananya ke depan insya Allah mungkin nanti surat menyurat di Dukcapil kita menggunakan tanda tangan elektronik. Dipersilakan kepada Pak Widi. Baik, terima kasih waktunya Pak Sony dengan Pak Yan Raspati. Baik, di kami ini sekarang terdapat 3 aplikasi yang berbasis elektronik serta ada surat elektronik. 3 aplikasi tersebut meliputi aplikasi salaman yang di dalamnya adalah terdapat jenis layanan akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, serta perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di sini ada pindah keluar dan perpindahan di dalam kota Bandung. Pindah antar kecamatan, antar kelurahan dalam satu wilayah kota Bandung. Itu di aplikasi salaman. Kemudian ada aplikasi pemuda. Di sini berkaitan erat dengan perbaikan kartu keluarga atau data keluarga. Kemudian di dalam aplikasi pemuda ini terdapat 2 poin, yaitu memasukkan anggota keluarga baru, yaitu input anggota keluarga baru ke dalam kartu keluarga. Kemudian update nama gelar, status pekerjaan, pendidikan, perkawinan, golongan darah. Nah, ini adalah elemen data yang sifatnya dinamis. Itu bisa dirubah pengajuannya itu melalui aplikasi pemuda. Kemudian ada aplikasi e-punten. Sekarang ini untuk aplikasi e-punten itu terdapat jenis 3 layanan ya di dalamnya. Ini masih SKTS. Nah, jadi selain SKTS itu ada layanan WNA, kemudian ada layanan kedatangan dari luar kota Bandung. Jadi penduduk luar yang baru datang ke kota Bandung itu melalui aplikasi e-punten. Dan kemudian di sini ada surat elektronik. Surat elektronik itu antara lain ada perbaikan data, misalkan kaitan dengan data-data yang tidak online, misalkan untuk keperluan perbankan, BPJS, ini bisa melalui surat elektronik. Ini akan kita update datanya ke data warehouse pusat, nanti supaya bisa diakses di lembaga pengguna. Kemudian ada untuk permohonan kutipan akta untuk yang kedua kalinya, seperti hilang ataupun rusak, kemudian perbaikan akta catatan sipil, kemudian permohonan akta perkawinan, akta perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, serta pelaporan
pencatatan sipil di luar negeri. Jadi peristiwa pentingnya itu terjadi di luar negeri, ini pelaporannya melalui surat elektronik. Kemudian, nah di sini layanan online aplikasi ya. Ini bisa diunduh di Play Store ataupun di website di Dukcapil ini layanannya. Nah ini tutorial aplikasi pemuda. Di sini bisa dilihat, ini aplikasi harus login mempergunakan nik kepala keluarga. Jangan lupa HP ataupun email serta password ini harus segera validasi datanya harus betul-betul. Karena dokumen itu akan dikirim melalui email. Kemudian notifikasi itu muncul di nomor HP. Jadi jangan abal-abal memasukkannya. Kemudian ini login aplikasi dengan akun yang sudah dibuat. Di sini password, kemudian login. Pilih menu layanan sesuai yang dibutuhkan. Di situ nanti akan muncul menu-menunya. Kemudian input data, unggah berkas ya ke dalam aplikasinya. Kemudian selalu menunggu menu pengajuan. Di situ bisa mengecek status, kapan diproses, kapan selesai. Kemudian ada notifikasi, kapan selesainya, dan bisa di-print sendiri mempergunakan HVS A4 80 gram. Punten pun sama, seperti halnya dengan pemuda ataupun salaman, tahapannya seperti itu. Nah, ini adalah poin penting yang harus saya tekankan ke teman-teman semua atau ke masyarakat semua, bahwa dalam pengisian form permohonan online terkait dengan layanan Adminduk, itu yang harus diperhatikan adalah simak dengan baik tahapan demi tahapan pengajuan online. Informasinya dapat dilihat pada menu tahapan. Jadi di situ sangat jelas. Kemudian akun yang digunakan adalah nik kepala keluarga. Jadi anggota keluarga itu tidak bisa mendaftarkan ke dalam akun tersebut. Tapi di dalamnya nanti seluruh anggota keluarga akan masuk. Jadi pendaftarannya mempergunakan nik kepala keluarga. Kemudian penuhi persyaratan yang harus diupload. Jadi sebelum masuk ke layanan itu ada persyaratannya. Kemudian di dalamnya itu setelah masuk nanti ada menu upload, itu apa saja disebutkan syarat-syarat yang harus diupload. Pastikan yang diupload itu adalah data yang benar dan yang asli. Nah, itu. Kemudian pantau setiap notifikasi yang muncul, kemudian lakukan chatting di aplikasi dengan operator kami. Jadi bisa saling berdiskusi ketika ada kekurangan berkas. Nah ini adalah saya informasikan yang terakhir layanan online melalui email tadi surat elektronik. Ini ada loket A di Dukcapil Kota Bandung. Ini ada perbaikan data, ganda, duplikat, kemudian konsolidasi manual data yang belum online, kemudian nik yang tidak ditemukan, serta penduduk tidak memiliki identitas sama sekali. Ini layanannya ini di loket A. Kemudian untuk loket C ini adalah layanan WNA yang melalui surat elektronik. Kemudian loket E ini adalah kutipan yang jika hilang rusak ya. Kemudian loket F adalah perbaikan data, catatan pinggir, perubahan nama, kewarganegaraan, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, serta catatan pinggir pengangkatan atau adopsi anak. Kemudian untuk loket H adalah untuk perkawinan, perceraian, pelaporan kelahiran, kematian. Mungkin itu Pak Sony atau Pak Kabid Dapduk yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin nanti dilanjut dengan tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Widi. Memang menurut Permendagri 108/2019 dan Permendagri 109/2019, untuk mengurus KK ini diberikan kemudahan dalam hal pelayanannya. Bisa secara manual, bisa juga secara online. Kemudian untuk mencetaknya bisa di instansi pelaksana dan bisa juga di rumah. Karena dokumennya sudah berbentuk file PDF. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Langsung saja barangkali Pak. Ini mohon izin Pak Kadis saya sampaikan, partisipannya lumayan banyak. Ada 72 partisipan. Oh, hidung-hidung kayak Iya. Dari beberapa kecamatan dan kelurahan. Mau tanya? Ya baik, kita langsung saja barangkali untuk pertanyaan. Silakan kepada Ibu Yati ya. dan Pak Tono dari RT 128 Cikaratan Endah. Endah, Sen Ibunya. Ya. Oke. Pak mau tanya, apakah yang aplikasi pemuda, terus aplikasi
Salaman, aplikasi Punten dan sebagainya itu ada di Play Store yang Feridi, betul? Atau Di Play Store nih. dia downloadnya di mana tuh Pak? Oh, ada di Play Store Android, Ibu. No, yang oh iya benar. Ya, di handphone Android, Bu. Sementara ada di Play Store yang di handphone yang menggunakan Kalau Ferry DS, Ferry DS pun juga sama. Sarua wae berarti. Iya, Pak Widi, betul? Sama-sama. Ya, betul. Jadi Terus, di Pak, Play maaf, Store satu silakan lagi. Ibu buka Play Store, di situ seluruh layanan Adminuk yang bersifat online untuk Salaman, Pemuda sama Punten dengan itu ya. Ferry DS itu DS ya. bisa di-download di situ. Sebetulnya Ferry DS itu aplikasi resmi dari Kemendagri ya untuk pengecekan dokumen kependudukan. Tapi jika ada aplikasi lain yang memang bisa mengecek QR code, itu bisa dilakukan oleh aplikasi lain. Nanti akan linknya itu akan menuju ke server Dukcapil pusat. Sama saja sebetulnya. Hanya itu adalah aplikasi resminya. Di aplikasi yang lain bisa juga. Oke. Satu lagi Pak, Bu Yati, itu kan saya lihat bukan tentang yang tidak perlu dilegalisir itu Pak. Ya, itu kan kelihatannya orang-orang tuh belum pada tahu gitu. Apakah ada disosialisasikan oleh siapa Pak? Kelihatannya harus disosialisasikan. Barangkali kita masih pakai manual-manual yang biru itu kan Pak. Terkait legalisir, bagaimana Bu? Yang tentang kakak yang katanya tadi kan disampaikan tidak perlu dilegalisir. Oh iya. Yang berdasarkan Permendagri 104 ya? Betul, Bu. Nah, itu maksudnya itu gimana? Harusnya kan disosialisasikan supaya masyarakat tahu gitu ya. Oh, siap, mangga. Ibu, sudah ada surat edaran dari Bapak Wali Kota Bandung terkait layanan legalisasi. Kemudian dipertegas juga ada surat edaran dari Pak Sekda Provinsi Jawa Barat juga terkait Permendagri 104 yang khusus terkait legalisasi, bahwa dijelaskan di situ seluruh dokumen yang sudah berbasis elektronik, KTP elektronik, kemudian dokumen yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik itu tidak perlu lagi dilegalisir. Seperti itu, Bu. Bagus. Boleh nanti kami share juga surat edarannya, Bu ya. Ya, makasih. Nanti di grup kasih kelurahan, Ibu ya. Ya, hatur nuhun, Pak. Mangga. Sama-sama. Ada lagi barangkali dari kelurahan, kecamatan yang lain yang ingin bertanya? Sedikit, Pak Son. Pak Kabit, silakan, mangga Pak Kabit. Ya, untuk legalisasi nanti mungkin selain kita sosialisasi juga kepada masyarakat, karena yang membutuhkan adalah lembaga-lembaga terkait ya Pak Son ya. Jadi kepada ibu-ibu nanti kita akan sosialisasi juga ke lembaga-lembaga yang terkait yang membutuhkan dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Karena itu biasanya yang membutuhkan legalisasi adalah lembaga-lembaga terkait. Mungkin itu tambahannya Pak Son. Silakan dilanjut. Ya, betul sekali Pak. Ini dari Badan Pertanahan Nasional di BPN yang suka minta legalisir. Jadi warga disuruh bolak-balik nih Pak, ada ke kelurahan, kecamatan, ke Dukcapil. Tapi setelah ada surat edaran dari Pak Sekda, kemudian di-share ke Kanwil BPN kemarin, alhamdulillah sudah paham semua Pak. Gitu. Baik, ada lagi dari kewilayahan yang lain yang ingin bertanya? Ini saya Pak. Administrator Wetan. Ya. Ayo Bapak Ibu tolong ini untuk videonya, tolong diperlihatkan fotonya. Jadi biar kelihatan itu, jangan hanya suaranya saja. Oke, silakan Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Neneng Pak. Ibu Neneng, mangga silakan Bu Neneng. Ya. Saya tuh mau nanyain ya Pak ya. Kan kemarin yang kalau di Salaman itu ada pindah keluar. Nah, pindahnya itu pindah antar kota, kabupaten. Nah, si itu teh apa yang pindah keluar itu harus lewat dulu kecamatan atau langsung daftar ke Salaman gitu, Pak. Karena kalau misalnya udah langsung ke kecamatan, nama yang di Salaman itu udah nggak ada gitu yang mau pindahnya itu gitu, Pak. Jadi gimana gitu? Jadi saya tuh pengen tahu apakah harus ke kecamatan dulu atau langsung daftar ke Salaman gitu. Langsung dijawab nih Pak. Langsung dijawab sama host itu, kebetulan kasih pindah datangnya ya. Oke, Bu Nining, untuk perpindahan antar kota ya Bu ya? Antar kota atau antar kecamatan nih Bu?
Pak Son, antar kota. Antar kota. Baik. Antar kota. Jadi kami sudah memfasilitasi perpindahan penduduk itu via salaman. Jadi warga itu langsung saja menginput atau meregistrasi permohonan pindahnya dari alamat asal ke alamat tujuan tanpa pengantar RT, RW, baik itu dari kelurahan juga maupun dari kecamatan. Sesuai amanat Permendagri 108/2019 terkait tata cara dan persyaratan, Ibu. Jadi untuk tata cara persyaratan di Perpres 96/2018 yang kemarin sempat agak rame bahwa pengantar RT RW itu kan ditiadakan untuk layanan-layanan tertentu, kecuali mungkin untuk yang biodata awal dan untuk layanan warga negara asing tetap masih menggunakan pengantar RT RW, kelurahan, kecamatan. Tapi untuk layanan yang lainnya itu tanpa pengantar RT RW. Jadi warga langsung saja meregistrasi di aplikasi Salaman untuk perpindahan penduduknya, baik antar kelurahan dalam satu kecamatan, kemudian antar kecamatan dalam satu kota Bandung, kemudian antar kabupaten kota se-Jawa Barat, dan antar provinsi se-Indonesia. Itu bisa menggunakan aplikasi Salaman. Demikian, Ibu. Oh iya. Nah, satu lagi, Pak. Enggak. Soal ini yang ada marga gitu, Pak. Kebanyakan kan di sini juga ada daerah komplek. Jadi ada keturunan, jadi di depannya itu tetap ada marga gitu, Pak. Kadang kalau kita ngajuin ke kecamatan, kadang mereka juga lihat akte kelahiran. Jadi nama yang ada yang marganya gitu, Pak, sesuai marga gitu. Gimana, apa mesti harus ke pengadilan dulu atau memang harus diperbaiki dulu di kecamatan gitu? Ya, ini terkait pencatatan sipil barangkali Pak Kadis. Ya. Langsung, ya langsung aja sama saya Pak Son. Ya, Pak Son ya. Barusan dengan Ibu Neneng ya. Ibu Neneng. Ya betul Bu Neneng. Ini masalah nama marga itu memang ini regulasinya memang sebelum Undang-Undang 23 tahun 2006 itu regulasinya sudah jelas ada di reglemen catatan sipil bahwa pada saat pembuatan akte kelahiran tidak ada nama marga, tetapi pada saat pencatatan perkawinan nama marga muncul. Itu memang sering terjadi permasalahan seperti itu. Tetapi sekarang di Dukcapil dengan arahan dari Dirjen Dukcapil bahwa untuk menyamakan antara akte kelahiran dengan akte perkawinan, silakan bisa langsung diperbaiki melalui Quantarius Actus, yaitu silakan diperbaiki melalui email ya, email perbaikan akte kelahiran. Jadi diperbaiki akte kelahirannya dulu, disamakan dengan akta perkawinannya. Nanti apakah mau pakai marga atau tidak. Jadi tidak perlu harus ke pengadilan. Jadi cukup dengan aturan Quantarius Actus yang ada di Permendagri 108 tahun 2019. Jadi silakan kalau ada yang seperti itu, silakan langsung ke Dukcapil. Gimana Ibu? Ya Pak, jawabannya ya. Jadi memang jadi kita juga kadang pusing ya apa di kewilayahan kelurahan tuh kadang masalah seperti itu teh. Jadi harus si warga tuh harus ke kecamatan. Apakah harus ke pengadilan dulu kan? Atau gimana gitu jadinya teh? Ya, sekarang mungkin saya keluarga juga udah bisa ngasih tahu harus kemana dulu. Jadi memang selama ini kita ngasih tahu ke email lewat WA gitu. Ya betul Bu. Ya betul. Jadi memang itu bisa melalui email. Nanti tinggal pilihan daripada masyarakat. Apakah mereka mau memakai nama marga atau tidak gitu ya. Nanti kita pilih, nanti oleh kita nanti kita diperbaiki aktenya, baik itu yang diperbaikinya akte kelahiran ataupun akte perkawinan saja. Jadi semua harus sama ya. Jadi yang semula sebelum ada Quantarius Actus itu harus ke pengadilan, sekarang bisa langsung dieksekusi oleh Dukcapil. Jadi perbaikannya bisa langsung Dukcapil. Itu Bu Neneng ya. Pak maaf. Nah, gimana? Paham Bu Neneng? Udah paham Bu Neneng? Ya Pak, cukup mungkin segitu aja Pak. Makasih atas jawab informasinya Pak. Baik, di Kalimantan Wetan sudah cukup ya. Silakan kelurahan yang lain untuk berinteraksi. Pak Sony barangkali ada hal yang ingin. Pak Ian, bagaimana Pak Ian? Hal yang ingin atau dari
Bapak boleh nanya satu lagi? Ibu coba yang lain, Bu. Oh, mangga. Ya, coba Ibu nanti bisa langsung ke chat aja, Bu. Yang kalau belum ada yang paham ya, masih ada masalah. Assalamualaikum Pak, izin boleh nanya Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yun dari Babakan Ciparai. Ya, Bapak atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, saya baru masuk ini Pak setelah Assalamualaikum. Lama. Atur nuhun Bapak. Izin Pak mau nanya, ini dari awal, tapi ada kasus di sini, misalnya mengurus surat keterangan. Halo Pak, izin? Ya, silakan Bu Yun dilanjut. Ya. Jadi itu tuh ada anak-anaknya udah lengkap dengan data-datanya, termasuk jadi bapak ini meninggal, Pak, seorang bapak meninggal, istrinya masih ada, tetapi untuk ternyata pas dicek ternyata beliau itu duda. Jadi tapi yang membawa surat itu membawa berkas-berkasnya nggak ngerti apakah dia itu duda punya anak ataukah tidak punya anak, dan menikah dengan siapapun nggak ada datanya. Tapi kelengkapan saksinya ada, kemudian anak-anaknya pun ada 6 orang kalau nggak salah 6 orang. Itu gimana Pak ya? Karena datanya udah nggak ada, udah nggak kelacak lagi. Mohon solusinya Pak, bagaimana sebaiknya Pak? Izin Pak, atur nuhun. Enggak. Silakan Pak Ian, ini terkait identitas penduduk nih Pak. Ada kesulitan di Kelurahan Babakan Ciparai. Baik, mengenai permasalahan tersebut itu memang harus kita teliti dulu Bu dokumen-dokumennya, karena kita kan tidak bisa mengeksekusi berdasarkan lisan seperti ini Bu. Jadi sebaiknya yang bersangkutan datang ke Disduk membawa berkas-berkas, lalu nanti kami akan cek satu persatu berkasnya. Nanti kalau perlu kita cek retina juga segala macam, nanti kita akan tentukan ini posisinya bagaimana orang ini. Sebaiknya bawa dokumen-dokumen saja Bu, datang ke Disduk, lalu nanti kami akan cek data-data yang bersangkutan. Begitu Bu? Siap Bapak. Oh jadi jangan kita proses dulu ya, kita arahkan ke Disduk dulu aja Pak ya. Betul, diperiksa dulu Bu, dicek dulu. Takutnya kami salah mengeksekusi nanti ya Bu. Mohon Bapak, mohon Pak agak ini harus detail gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak jelasannya. Iya, sama-sama. Iya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang saya hormati, apabila menemukan hal-hal krusial yang memang tidak bisa ditangani di kelurahan, segera dikonsultasikan ke Dinas Dukcapil Kota Bandung. Baik mungkin secara WA dulu ya, bisa juga nanti langsung datang ke informasi pengaduan di kami. Itu barangkali Bu ya. Silakan untuk selanjutnya, bisa kelurahan yang lain, kecamatan. Izin Pak, izin Pak, Pasanggrahan. Kelurahan Cihapit. Ya, silakan. Oke, izin Pak, Kelurahan Sukahaji Pak. Cihapit mana Cihapit? Cihapit kok hilang nih? Ya, Cihapit Pak. Mana fotonya? Nggak kelihatan nih. Pasanggrahan Pak. Cihapit. Oke, silakan. Ya. Setelah Cihapit, Pasanggrahan ya. Ya, mohon izin Pak bertanya. Bentar, Pak. Jadi kita kan tiap bulan membuat laporan kependudukan ya Pak. Ya, oke. Nah, nanti karena ada yang aturan tidak perlu pengantar RT dan RW itu sampai kelurahan pun tidak dilewat maksudnya. Berarti nanti laporan kita nggak sinkron ya Pak? Mungkin itu yang dipertanyakan. Ya. Silakan Pak Son, dijawab Pak Sini. Oke. Laporan apa nih yang tidak sinkron nih Kang? Laporan kependudukan yang tiap bulan kita laporkan ke Disduk. Ya, isinya apa aja itu laporannya? Boleh isinya pindah datang, pindah keluar, sama lahir, mati, sama agama dan lain-lain. Oke, baik. Untuk Kelurahan Cihapit, khusus yang terkait pindah keluar dan pindah datang, sesuai Permendagri 108/2019 itu, diamanatkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan laporan hasil layanan perpindahan penduduk ke kecamatan dan diteruskan oleh kecamatan ke kelurahan. Jadi khusus untuk data perpindahan penduduk, baik itu yang pindah datang maupun pindah keluar, itu akan kami
rekapitulasi dan akan kami sampaikan kepada kecamatan, kelurahan, tinggal kemudian kelurahan juga bisa disampaikan juga ke RW dan RT. Khusus untuk yang perpindahan penduduk ya Kang. Jadi nanti jumlah penduduk yang datang maupun yang keluar itu akan kami sampaikan layanannya. Seperti itu. Jadi Baik, kita top down ya, sesuai Permendagri 108. Itu barangkali. Berarti yang laporan tiap bulan yang dari kelurahan tiap dilaporkan berarti sekarang sudah tidak perlu atau gimana Pak? Khusus untuk yang perpindahan penduduk saja yang kita support, untuk yang lainnya yang kematian, kelahiran silakan saja itu dilampirkan. Oke, siap. Terima kasih Pak atas informasi. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sanggrahan, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Untuk memasukkan status perkawinan di KK, tapi dia tidak tercatat di KUA. Kalau yang biasa kan dilampirkan surat nikah, tapi ini karena tidak tercatat, apa yang harus dilampirkan? Terima kasih Pak. Mangga Pak Kabid, ada pertanyaan? Ya baik Bu, itu permasalahan sekarang itu dalam status itu ada beberapa status. Yang pertama yang statusnya itu belum kawin, memang yang benar-benar belum mencatatkan perkawinan. Yeah. Itu yang belum mencatat baik kawin gereja, kawin secara agama maupun kawin secara pemerintahan. Yang kedua ada kawin belum tercatat ya. Jadi ada di dalam kartu keluarga itu ada statusnya itu kawin belum tercatat. Kalau kawin belum tercatat itu apabila seseorang sudah melaksanakan pencatatan sudah melaksanakan perkawinan secara agama. Bagi yang beragama non-Islam biasanya itu ada surat pemberkatan nikah dari gereja, yaitu ada pemberkatan nikah. Nanti silakan bagi mereka yang sudah melaksanakan pemberkatan nikah, silakan untuk mengisi kartu keluarganya itu, yaitu dengan membawa surat dari gereja, ditambah SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab kebenaran pasangan suami istri. Bagi yang beragama Islam juga sama, Bu. Jadi beragama Islam juga sama. Kalau mereka baru kawin sirih, bisa dalam kartu keluarga dicantumkan sebagai kawin belum tercatat, tetapi tetap harus ada surat baik itu dari yang mengawinkan secara agama, ada saksi ya, nanti ditambah dengan SPTJM kebenaran pasangan dari suami istri. Nanti bisa dibuatkan kawin belum tercatat, nanti dalam akta kelahirannya bisa nama ayah dan ibunya ada, tetapi ada prasa yang perkawinan orang tuanya belum tercatat menurut peraturan perundang-undangan. Yeah. Jadi tetap harus ada dulu surat dari pemuka agamanya masing-masing. Yeah. Yang menikahkan mereka mungkin ya Pak ya? Gimana Bu? Pernyataan dari yang menikahkan mereka gitu. Ya, surat pernyataan ditambah SPTJM kebenaran pasangan suami istri ada dari kita ya. Ya itu Bu mungkin Bu. Oh, iya. Ya. Ya, terima silakan kasih. ya. Ya, baik. Silakan Pak Soan. Ini sebetulnya kalau lihat waktu jam 1 sampai jam 2 ya Pak. Hanya mungkin tadi kita ada sedikit terlambat, kita tambah sedikit waktu barangkali Pak Yan, setuju Pak Yan? Masih kita tampung pertanyaan-pertanyaan ya? Boleh Pak Son, ada tiga pertanyaan lagi Pak Son. Baik, silakan untuk kewilayahan yang lain. Tadi kecamatan kelurahan mana tadi? Sukamiskin. Pak Dandan, silakan Pak Dandan. Ya. Terima kasih Pak Sony. Pertanyaan kami adalah kami RW di Sukamiskin RW 9 menanyakan begini Pak, kalau ada warga yang sudah tidak lagi bermukim di kami, dalam arti dia sudah rumahnya juga sudah dijual dan lain sebagainya, tetapi dia tetap belum mau pindah ke tempat lain. Nah ini kami bagaimana sikap kami, karena dia umumnya mau perpanjang KTP dan lain sebagainya, itu seperti apa? Apakah ada payung hukumnya? Itu, Pak. Terima kasih Pak Sony. Baik Pak, itu termasuk bidang tugas saya. Jadi begini Pak, untuk warga yang sebetulnya secara kediaman dia sudah nggak di situ Pak ya, hanya secara database masih database Kota Bandung, tapi yang bersangkutan tidak mau ngurus pindahannya. Bapak sampaikan surat kepada kami Pak. Silakan Bapak sampaikan surat kepada kami akan coba nanti sebetulnya dinonaktifkan sementara datanya, supaya nanti beliau pasti akan menghubungi kami ke Dukcapil.
Nah, ketika yang bersangkutan datang ke Dukcapil, kami akan tanya, Bapak sudah tinggal di mana sekarang? Gitu. Saya sudah pindah ke luar kota. Ya sudah, kami buatkan surat pindahnya ke luar kota. Jadi supaya data yang ada di RW 9 Sukamiskin itu clear. Jadi silakan Bapak buatkan laporan kepada kami, sampaikan kepada kami, biar nanti kami lacak posisinya. Ya, seperti itu Pak. Pasti dia akan menghubungi Dukcapil. Nggak mungkin mereka nggak menghubungi Dukcapil, kan datanya tidak aktif. Seperti itu Pak Dadan. Ya. Ada lagi silakan Pak, Bu. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Dua pertanyaan lagi mungkin. Pak Sony. Baik, Cibiru ya, Ibu silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Cibiru ya Pak? Cibiru, ya Pak Ya. Sony, mohon punten. Mangga. Yang terkait tadi Labduk ya, yang menyambung Kelurahan Cihapit itu. Berarti nanti kolomnya itu si pindah datang dihilangkan gitu ya Pak ya? Untuk Labduk selanjutnya. Ya, untuk Labduk dinolkan saja Bu, karena nanti datanya dari kami. Oh iya. Justru kami akan support data kepada Bapak Ibu sekalian di kewilayahan. Nah, yang top down ya. Iya, betul seperti itu. Untuk semester 2 Kecamatan Cibiru belum mendapatkan ya untuk Labduknya Ya. dari Isduk. Ya, untuk yang Januari 2021 ini sedang kita persiapkan untuk didistribusikan nanti Bu. Oh siap. Ya, Oke. nanti kami akan update. Iya. Iya. Satu nuhun Pak Sony ya. Sama-sama Bu Melan. Silakan untuk Astana Anyar. Mangga Kang, Astana Anyar. Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan, ini terkait legalisir Pak. Warga itu sudah melegalisir ke Disdukcapil, tetapi dari Disdukcapil itu jarang sekali diberi nomor register Pak, sehingga hanya cap saja. Nah itu banyak kejadian seperti itu Pak, kasus di kami. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak. Oh ya baik, ini kalau tidak salah Pak, nomor register itu ada di lembar pertama. Di lembar pertama dokumen yang dilegalisir. Selanjutnya mungkin itu bisa disalin Pak. Gitu. Jadi kan mungkin Pak petugas legalisasi di setumpuk itu banyak ya Pak ya. Nah, nomor registrasinya ada di depan, di awal lembar pertama itu ada nomor sekian-sekian. Itu diteruskan ke bawah Pak, silakan secara manual oleh pemohon. Seperti itu. Barangkali yang disampaikan itu mungkin lembar yang keberapa yang tidak ada nomornya gitu. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bawakan Ciparai. Ya, Pak Suharja bawakan Ciparai, mangga. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Pak. Yang pertama, banyak sekali masyarakat yang datang kepada kami dalam pembuatan KTP. Dia sudah membuat KTP, tapi ketika dia mau mengurus surat-surat untuk rumah sakit, untuk ke BPJS, mana ternyata di sana tidak bisa di-online-kan. Jadi masih banyak yang belum di-online-kan dari Disdukcapilnya. Sehingga kasihan masyarakat bolak-balik, tolong kalau bisa langsung saja ketika dia menerima sudah KTP-nya, tolong langsung aja di-online-kan supaya masyarakat tidak bolak-balik lagi ke kecamatan. Yang pertama. Yang kedua, seperti tadi apa dikatakan dari kelurahan, betul Pak, ketika ada yang membuat atau akan membuat akte kematian melalui salaman, banyak sekali yang tidak bisa dipenuhi persyaratannya. Contohnya, dia akan membuat akte kematian yang meninggalnya itu sudah 10 tahun yang lalu. Sementara dia kakaknya belum diganti, masih 05. Nah, dicari di sekitar di sini juga, di database sudah tidak ada. Nah, apakah bagaimana solusinya? Apakah masih bisa untuk membuat akte kematian atau memang bagaimana solusinya? Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Suharja. Ini ada dua pertanyaan, yang satu terkait online, ini bisa dijawab oleh Pak Ian atau Pak Widi. Kemudian di pertanyaan kedua nanti oleh Pak Kabid Capil. Mangga dipersilakan. Terkait ya KTP yang belum online katanya. Bade ku Pak Ian, bade ku Pak Widi, mangga.
Ini Pak Son, saya dulu aja ya Pak Son ya. Oh, yang akte kematian barangkali Ya, Pak. kematian. Silakan. Terima kasih Pak Bapak dari kelurahan ya barusan ya. Dari kecamatan Dari Bapak kecamatan. Harja Pak. Memang kasus-kasus yang terjadi di wilayah Bapak memang banyak juga Pak ya, ada karena sebelumnya banyak warga Kota Bandung yang sudah meninggal lama tidak membuatkan akta kematian. Sedangkan untuk pengurusan contohnya salah satunya ada ahli waris, sekarang itu harus melampirkan akta kematian. Apabila ada kasus seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada warga yang memang sudah meninggal 10 tahun atau 15 tahun dan datanya sudah dihapus, karena kalau sebelum siak itu seseorang meninggal itu datanya dihapus. Kalau sekarang tidak, itu sudah ada jalan keluarnya Pak. Sebelumnya itu kalau data sudah tidak tercatat di database di Sukcapil Kota Bandung membuat akta kematian itu harus melalui penetapan pengadilan. Sekarang sudah ada jalan keluarnya, yaitu dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran domisili terakhir. Jadi warga tersebut bisa nanti ada surat pernyataan, di kita ada di Sukcapil Pak suratnya. Formatnya, sehingga warga masyarakat tidak perlu ke pengadilan lagi, cukup dengan SPTJM kebenaran domisili terakhir. Untuk persyaratan-persyaratan yang lain itu sebetulnya kita tidak kaku Pak. Untuk persyaratan-persyaratan, kalau dalam persyaratan harus ada, ternyata tidak ada, kita bisa menggunakan persyaratan-persyaratan lain untuk mendukung untuk pembuatan akta kematian tersebut. Jadi silakan nanti sampaikan kepada warga yang memang betul membutuhkan akta kematian, baik yang baru meninggal maupun yang sudah lama. Sekarang sudah ada solusinya Pak. Karena memang sebelum-sebelumnya itu memang permasalahan itu tidak ada solusinya, harus ke pengadilan. Sekarang bisa langsung oleh di Sukcapil. Itu mungkin Pak yang perlu saya sampaikan ya, yang bisa saya sampaikan mengenai akta kematian. Mungkin untuk update data, Pak Widi bisa dijawab atau gimana, Pak Widi? Atau Pak Ian? Boleh Pak, kaitan dengan update data, saya akan coba jawab secara sistem barangkali. Tadi dari kecamatan mana ya Pak Soni ya? Macip ya? Bukan Ciparai Pak Widi. Nah gini Pak, sebetulnya kita berbicara dengan masalah topologi jaringan itu sendiri Pak, kita berbicaranya. Jadi kita itu ada server di daerah, di kabupaten kota, kemudian di Kemendagri itu ada 2 server. Jadi server yang ada di Dukcapil itu masuk ke server konsolidasi, dari server konsolidasi itu masuk ke server pemanfaatan data yang dinamakan dengan server data warehouse. Nah, server data warehouse ini, DWH, ini adalah yang diakses oleh lembaga publik, Pak. Seperti BPJS, perbankan, kemudian lembaga-lembaga lain yang memang kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, dengan di Dukcapil Kabupaten Kota ataupun Provinsi, itu aksesnya melalui data warehouse yang ada di Ditjen Kemendagri. Nah, terkait dengan data tadi Bapak katakan, kenapa nggak langsung saja dari Dukcapil di-online-kan? Nah, sebetulnya secara sistem, prosedural online-nya itu kita per 1 bulan sekali itu ada trigger, Pak. Trigger untuk penarikan data dari server Dukcapil Kota itu ke pusat, ke siak konsolidasi namanya, siak nasional. Nah, setelah sampai ke siak nasional, itu data ada, Pak, yang dari Dukcapil itu. Akan tetapi, NIS-nya itu, ketika di pusat itu, antara server konsolidasi dengan server data warehouse, nah ini yang kita nggak tahu kapan itu terjadi trigger untuk penarikan datanya. Seperti itu, Pak. Nah, terjadilah di lapangan itu, banyak data-data warga yang memang katanya, ini tidak online gitu kan, hubungi Dukcapil gitu kan, seperti itu. KTP-nya, NIK-nya tidak terdaftar. Padahal sebetulnya itu di server kami itu sudah ada. Makanya kami oleh pusat itu diberikan fitur untuk mempush secara manual ke server DWH. Sehingga bagi warga masyarakat, ketika datanya belum online, silakan datang ke Dukcapil atau melalui operator kecamatan bisa menyampaikan kepada kami Dukcapil, kita push langsung ke server DWH-nya. Jadi kita pangkas, kita nggak masuk ke konsolidasi lagi langsung ke server DWH. Sehingga paling cepat data 1 kali 24 jam itu akan terupdate.
itu paling cepat Pak, 1 kali 24 jam. Itu di server DWH akan terupdate. Kedepannya kami sedang membuat satu sistem mungkin yang nanti akan ditempelkan di website di Dukcapil ataupun di aplikasi-aplikasi salaman pemuda yang kita keluarkan. Mungkin nanti ada satu menu bagi masyarakat, bagi penduduk itu permohonan online secara mandiri Pak. Mengonlinekan secara mandiri ketika tidak terdeteksi di perbankan ataupun BPJS. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini itu bisa terrealisasi. Jadi masyarakat bisa langsung proses aplikasi ini. Kita langsung follow up ke data pusat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan update data online untuk ke server DWH. Sekian, terima kasih Pak Sony. Ya, baik, terima kasih Pak Widi, penjelasannya cukup jelas Pak Harja ya dari Bawakan Ciparai. Baik, bagaimana Pak Kabid? Izin, Ya, masih satu pertanyaan lagi, kita kasih kesempatan atau kita closing saja? Mungkin cukup untuk DMM kali ini Pak. Nanti kan kita ada DMM selanjutnya Pak. Silakan mungkin Pak Kadis masih ada nggak atau mau menutup langsung sama Pak Kadis bagaimana? Ya, silakan Pak Kadis. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih luar biasa. Ternyata kalau sudah kita ketemu banyak hal-hal yang harus kita diskusikan dan mohon barangkali hari ini mungkin hanya masyarakat juga belum sepenuhnya tahu, terutama pengurus RW RT, dan pada kesempatan yang lain insya Allah 2 minggu yang akan datang kita juga akan melakukan hal yang sama dengan topik yang berbeda, tapi itu tadi barangkali kalau ada hal yang penting juga di luar topik yang dibicarakan bisa disampaikan, kalau tidak bisa langsung bisa melalui chat, dan mohon barangkali disampaikan gitu kan, apabila ada hal yang ingin disampaikan juga sampaikan melalui media ini. Jadi ini tiada lain sebagai wujud bagaimana arus komunikasi kita dari Disdukcapil, baik dengan unsur kecamatan, kelurahan, terutama masyarakat melalui Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW. Di sini juga alhamdulillah banyak ya. Beberapa masyarakat, ada Bu Yati itu satu komplek dengan saya ya Bu Yati. Alhamdulillah bisa hadir di sini gitu kan. Silahkan nanti bisa bergabung lagi di minggu yang akan datang. Di 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan nanti rencananya juga pimpinan ternyata Pak Dendi mengapresiasi. Mungkin minggu depan sepertinya Pak Wali ingin memberikan pengantar di acara kita ini luar biasa ya. Kita ada komunikasi. Ini sebagai media silaturahmi ternyata kita sebetulnya kegiatan ini kegiatan semata-mata hanya didorong oleh rasa kepedulian kita untuk memperbaiki layanan kita. Jadi tidak ada kegiatan yang tercantum di anggaran kegiatan dan lain-lain. Ini murni adalah anggaran kita, kegiatan kita untuk menyapa masyarakat tanpa anggaran, tanpa lain-lainnya. Hanya kita memiliki akses internet, gitulah kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang sangat positif untuk layanan kita di Kota Bandung pada khususnya. Demikian Ibu Bapak, saya kira kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dendi mohon izin, kita judulnya Dukcapil menyapa masyarakat. Barangkali bisa pejabat struktural Dukcapil nih saling menyapa dulu nih. Pak Kabid Dukcapil, Pak Dendi, kemudian Pak Yan, mana Pak Yan? Hadir? Foto bareng kita ya, foto bareng. Ya. Saya absen dulu Pak, nih Pak. Kemudian ada Ibu Kasih Kematian, Ibu Kasih Pelayanan Kematian, Ibu Pinondang. Coba mana suaranya Bu Pinondang? Mana Bu Pin? Mana Bu Pin? Ya, kenal Bu. Ya. Ibu, halo. Iya. Oke, Bu Pinondang ada. Suaranya mana Bu suaranya? Hadir Pak. Oke, baik. RW 9 Kang Dadan, waduh itu suka miskin ya. Iya. Oh, kakak saya ini luar biasa. Pak Widi, mana Pak Widi? Pak Panca, mana Pak Panca ini dari Cibiru nih, Pak Panca RW baru, Pak Panca. Nah, kalau Pak Panca RW baru. Ya. RW nanti 2 minggu sekali ya kita ketemu ya. Ya, kasih tahu RW-RW yang lainnya kasih tahu. Ya. Bu Hani mana Bu Hani? Semon. Ya. Ibu Hani. Ya, siap.
Siap, Nah, hadir. ini Bu Hani ini ibu yang biasa sosialisasi ke wilayah-wilayah nih. Oke, baik. Ini kalau mau dipoto semuanya, Pak, tapi nggak muncul semua. Bertahap, Pak. Oke, baik, bertahap, Ibu ya. Oh, Bu Yati tahu operator biasa soalnya. Sering ikut webinar. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua masih selalu diberikan kesehatan dan kita bisa jumpa lagi di DMM Minggu depan ya. Oh. Ya 2 minggu sekali. Minggu yang akan datang sekali ya. Baik, terima kasih. Kami juga Atur sebagai nuhun ya. mohon maaf apabila masih ada keterbatasan hal-hal teknis. Mudah-mudahan ke depan akan lebih sempurna. Alhamdulillah partisipannya cukup banyak untuk DMM yang edisi saat ini. Hatur nuhun atas partisipasi dan interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin sadayana. Nuhun. Boleh bertanya? Dukcapil Kota Bandung. Dokumen Manik siapa aja ya yang hadir? jadi dasar dokumen untuk pengurusan di berbagai sektor seperti sekolah, kuliah, pekerjaan, perbankan, dan lain sebagainya. Di Dukcapil Kota Bandung melakukan banyak perubahan demi menciptakan pelayanan Adminduk yang praktis, anti ribet, dan inilah perjalanan perubahan Adminduk di Dukcapil Halo, Kota Bandung. Manik. Tahun 2015, 2016, pelayanan di Dukcapil Kota Bandung masih berada di zaman yang tidak menguntungkan bagi wargi Bandung, di mana antrian panjang banget. Bayangkan aja, wargi Bandung wajib datang sebelum azan subuh biar dapat antrian. Dari jam 4 subuh, sudah ada yang datang. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh calo-calo. Ditambah lagi lambatnya pelayanan Adminduk di kecamatan, sehingga wargi pun keburu kesal. Bete pas mau ngurusnya. Bisa saja ngantri dari subuh di tengah-tengah bisa tidak terlayani dengan baik. Karena kuota dan overload pada hari itu juga, biasanya antrian diputus atau di stop. Pak, mohon maaf Pak ya, sudah ditutup Pak. Tertutup gimana Pak? Karena dibatasi. Pak, gimana? Saya udah ngantri dari jam 3 subuh Pak. Tutup, nggak bisa saya. Ini mengakibatkan wargi Bandung banyak yang komplain. Itu dulu. Selamat datang di Disdukcapil Kota Bandung 2020 dengan berbagai inovasi dan teknologi. Sekarang layanan Adminduk mudah, cepat, dan praktis. Ada berbagai inovasi yang diciptakan yang secara bertahap memperbaiki pelayanannya. Kami terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk Anda semuanya. Disdukcapil Kota Bandung mulai berhijrah memperbaiki layanan dengan melakukan rekrutmen pegawai sebagai tenaga operator kecamatan dan IT. Tahun 2017, tim IT Disdukcapil Kota Bandung memperbaiki antrian yang panjang itu dengan cara membuat SMS Gateway, di mana satu NIK hanya bisa mendapatkan satu pelayanan. Hasilnya, calo tidak bisa lagi beroperasi karena layanan harus benar-benar tidak bisa dikuasakan yang lain. Masyarakat mendapatkan kepastian waktu pelayanan. Dan pada tahun 2017 ini, juga menambah inovasi Mappling, yaitu memberikan pelayanan keliling untuk melakukan pelayanan secara berkeliling dengan 6 kendaraan. Dengan jiwa muda dan semangat memperbaiki pelayanan semakin baik, serta juga disebar ke 30 kecamatan. Kolaborasi Disdukcapil dengan Bank BJB dan kantor pos dalam hal pelayanan delivery service. Awalnya digunakan untuk akta kelahiran, kemudian pengiriman kado ultah ke 17 KTP elektronik bagi pemula menyambut pemilu 2019 ketika itu. Dan tahun 2020 digunakan untuk pengiriman KIA dari layanan online. Untuk penduduk berkebutuhan khusus, Disdukcapil Kota Bandung membuat inovasi, yaitu dokumen huruf Braille. Dan tidak hanya itu, tim Mang Udin dan BEH untuk lakukan jemput bola ke rumah warga berkebutuhan khusus. Pengunjung yang datang ke kantor dinas akan diminta menuliskan komentar terhadap pelayanan yang diterimanya di secari kertas yang kemudian disimpan di tanaman artifisial bernama Pohon Harapan. Ini sebagai feedback terhadap pelayanan kami. Untuk bisa memantau proses pelayanan, tim IT Disdukcapil Kota Bandung membuat aplikasi monitor yang dipasangkan di ruang galeri, sehingga pelayanan Adminduk secara detail terpantau dan secara berkala melakukan evaluasi. Untuk menyebar pelayanan Adminduk, Disdukcapil Kota Bandung membuka 4 lokasi gelis di Festival Citylink,
PTC Fashion Mall, Metro Indah Mall, dan kantor DPRD. Anjungan Kia Mandiri berbasis sidik jari yang ditempatkan di salah satu gelis di Sdukcapil. Yang paling utama adalah optimalisasi layanan online. Di tengah pandemi melanda di tahun 2020 ini, tim IT di Sdukcapil Kota Bandung gencar lakukan pengembangan fitur aplikasinya. Untuk pengurusan akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, surat pindah keluar, surat pindah dalam Kota Bandung diakses hanya melalui aplikasi Salaman. Untuk pengurusan kartu keluarga, menggunakan aplikasi Pemuda. Untuk pengurusan surat keterangan tinggal sementara atau SKTS, surat pindah datang, serta layanan WNA menggunakan aplikasi iPunten, dan layanan lainnya yang dapat diakses melalui email. Informasi lengkap prosedur layanan online ini dengan mudah bisa dilihat dari sosial media di Sdukcapil Kota Bandung atau juga langsung dari website di Sdukcapil Kota Bandung. Akuntabilitas kinerja tahun 2015 predikat nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maret 2017, role model pelayanan publik terbaik kategori nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. November 2017, Dukcapil Hebat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri. Januari 2018, role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mei 2018, inovasi pelayanan publik kategori top 22 tingkat provinsi. Jabar 2018 dari Gubernur Jawa Barat. November 2018, unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juli 2019, pemenuhan hak anak di LPKA kelas 2 Bandung Kemenkumham. Agustus 2019, Public Service of the Years Jawa Barat 2019 pada Marketers Festival Jawa Barat 2019. Oktober 2019, Gelis menjadi juara 3 kompetisi inovasi Jawa Barat 2019 kategori Inovasi Pelayanan Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat. Oktober 2019, Gelis dan iPunten menjadi top 33 kompetisi inovasi Jawa Barat 2019 kategori Inovasi Pelayanan Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat. November 2019, unit pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2019 dari Kemenpan RB. Dengan hadirnya inovasi-inovasi di Sdukcapil Kota Bandung ini, terjadilah perubahan besar yang menjadikan layanan semakin baik, mudah, dan gak ribet lagi. Itulah tadi perjalanan Adminduk di Sdukcapil Kota Bandung. Di Sdukcapil Kota Bandung, bisa. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First,